Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Nur Ami Amalia, atau bisa kalian panggil Bu Ami atau disingkat menjadi Bumi. Kali ini kita bertemu lagi di materi kelas 8 bab 1 mengenai teks berita. Apa itu teks berita? Teks berita merupakan kejadian atau teks yang melaporkan kejadian atau peristiwa yang sedang atau telah terjadi. Adapun ciri kebahasaan dari teks berita yang pertama yaitu harus menarik. Karena yang namanya berita, jadi ya pembaca harus tertarik untuk membaca teks tersebut. Yang kedua adalah terkini atau aktual, dilaporkan saat kejadian itu juga. Yang ketiga, dipercaya, fakta atau terfaktual. Tidak boleh ngarang ya kalau berita, tapi harus benar adanya, kejadiannya harus ada. Lalu dapat diterima oleh masyarakat. Selanjutnya adalah harus jelas, sebuah teks berita itu tidak boleh bertele-tele. Kalimatnya juga harus sederhana sehingga mudah dipahami oleh masyarakat dan segera disampaikan. Semakin segera suatu berita disampaikan atau dibuat menjadi teks, maka akan menjadi semakin baik. Contoh dari teks berita, mungkin teman-teman sering melihatnya di televisi kalau misalkan dalam bentuk media elektronik, atau kalau misalkan dalam bentuk teks itu adanya di koran atau bahkan mungkin di majalah. Contohnya seperti sebanyak sekian pemilih di kelurahan bla 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 memilih uang dikarenakan ada persoalan dan lain sebagainya. Contoh berita kayak gitu ya. Adapun unsur yang harus ada di dalam sebuah teks berita itu adalah 5W plus 1H, atau bisa juga teman-teman menyebutnya akadimega atau adik simba. Apa sih? Kita lihat di sini ya, 5W plus 1H-nya. Yang pertama adalah what atau apa. Apa sih peristiwa yang terjadi di dalam berita tersebut? Lalu yang kedua adalah who, siapa yang mengalami kejadian tersebut. Yang ketiga adalah why, mengapa kejadian itu terjadi. Selanjutnya adalah when. Yang when itu adalah kapan kejadian itu terjadi, baik itu waktunya ataupun mungkin saat apa kejadian itu terjadi. Lalu where itu gimana sih kejadian itu terjadi atau suatu peristiwa itu terjadi. Dan yang terakhir adalah how, atau bagaimana suatu peristiwa itu asal muasalnya sehingga terjadi. Selanjutnya, struktur teks berita. Yang pertama adalah orientasi berita. Seperti yang kita ketahui pada saat di kelas 7, orientasi adalah pengenalan. Biasanya orientasi itu bersifat umum, namun di berita orientasi itu sudah memuat dari pertanyaan 5W plus 1H tadi, biasanya memuat ringkasan penting dari berita yang akan disampaikan. Nah, di bagian keduanya baru ada yang namanya peristiwa atau bagaimana dan kenapa peristiwa itu terjadi, itu diuraikan di bagian keduanya, bagian peristiwa. Dan terakhir barulah sumber berita. Dari mana sih berita itu didapat? Apakah mungkin dari narasumbernya langsung yang diwawancarai, atau bisa jadi dari televisi atau dari radio yang memang dibuat menjadi satu teks berita. Selanjutnya, setelah struktur teks, kita akan lihat nih apa sih perbedaan dari teks berita dan non berita itu. Kalau misalkan teks berita, yang pertama itu adalah faktual, fakta, dan aktual saat itu juga. Jadi ketika kejadian ya harus langsung dibuat teks, harus langsung dibuat berita gitu. Sedangkan teks non berita itu hanya faktual, sama fakta, tetapi tidak harus dibuat teks atau diberitakan saat itu juga. Yang kedua adalah dibuatnya oleh wartawan. Kalau di berita itu khusus yang memang ahli di bidangnya, yaitu wartawan atau jurnalis. Sedangkan kalau misalkan non berita itu dapat dibuat oleh siapa saja, asalkan ahli dalam bidangnya atau dalam suatu keilmuan tertentu. Yang ketiga, susunan piramidanya terbalik. Apa sih piramida terbalik? Nanti akan dijelaskan ya di materi selanjutnya. Jadi piramida terbalik itu, kalau misalkan berita menjelaskan pokok yang paling penting, sangat pentingnya banget itu di awal. Nah, ke bawah itu derajat kepentingannya menjadi sedikit berkurang. Sedangkan non berita itu
bentuknya induktif ya. Induktif itu seperti apa? Jadi secara umum dulu nih di bagian atas, secara umum, baru mengerucut ke bawah menjadi informasi pentingnya bagian bawah. Nah, untuk teks berita bahasanya komunikatif, harus komunikatif, mudah dimengerti masyarakat ya. Sedangkan kalau misalkan berita, bahasanya itu sesuai jenis teks. Kalau misalkan berita itu mungkin yang dibahasnya mengenai keilmuan biologi ya bahasanya sesuai istilah biologi, atau mungkin tentang keilmuan geografi ya bahasanya sesuai istilah geografi. Dan kalau misalkan teks berita itu tidak mencantumkan opini, alias murni ya, berita itu kejadiannya seperti apa, siapa sumbernya, itu yang dicantumkan, tidak ada pendapat pribadi. Sedangkan kalau misalkan berita itu boleh atau dapat mencantumkan opini sendiri. Yang selanjutnya ini dia yang saya maksud, piramida terbalik. Saya akan jelaskan apa itu piramida terbalik. Di sini ada lead, neck, body. Jadi membuat teks berita itu kayak gini. Yang pertama adalah lead. Di sini itu bagian terpenting dari sebuah berita. Biasanya pertanyaan 5W1H itu sudah terjawab di sini di bagian awal, ringkas tapi sudah memuat hal-hal tersebut. Lalu yang kedua adalah neck atau penghubung. Namanya leher, neck itu penghubung dari lead nanti ke body, yaitu penghubung alur atau peristiwa. Yang ketiga adalah body. Body ini derajat kepentingannya semakin berkurang gitu. Di sini body itu agak penting karena memuat biasanya why dan how. Jadi bagaimana dan kenapa suatu peristiwa itu terjadi ada di body ini. Lalu body yang terakhir itu hal yang memang dianggap tidak terlalu penting di dalam berita. Contohnya mungkin daftar nama-nama orang yang terlibat kecelakaan atau sumber gitu. Nah, kenapa sih harus ada piramida terbalik ini dalam membuat suatu teks berita? Alasannya ketika kita membuat berita, misal mau dipublikasikan di koran, editor itu dapat memangkas berita kita jika memang tidak cukup dari bagian bawah, sehingga bagian pentingnya tetap tersampaikan kepada masyarakat. Seperti itu ya untuk piramida terbalik. Selanjutnya kita belajar bagaimana sih kaidah kebahasaan di dalam berita. Yang pertama, berita itu menggunakan verba transitif, transisi atau peralihan. Jadi verba transitif itu teks berita biasanya bisa mengubah kata aktif menjadi pasif. Contohnya mungkin memotong bisa dirubah menjadi dipotong, atau menyiram bisa dirubah menjadi disiram. Yang kedua adalah verba pewarta. Ini bisa contohnya itu perkataan seorang narasumber misalkan yang sedang diwawancara lalu dirubah menjadi kalimat tidak langsung gitu. Contohnya Menteri Luar Negeri Malaysia berkata bahwa jadi itu tuh perkataan menteri yang diwawancara tapi kita buat menjadi susunan kalimat lagi, tidak memakai kutip ya kalau misalkan verba pewarta. Yang selanjutnya adalah konjungsi temporal. Sepertinya di setiap teks konjungsi itu sangat penting karena kata hubung seperti kemudian, lalu, setelah itu, ini sangat sering saya bahas di setiap materi teks ya. Lalu ada yang namanya kalimat langsung, berupa kutipan langsung dari narasumber. Kalau misalkan narasumber diwawancara, jadi Presiden Jokowi berkata, hari ini saya akan, jadi benar-benar yang memang diucapkan Presiden Jokowi itu ditulis di dalam berita tersebut, tidak dikurangi ataupun ditambahkan. Nah, selanjutnya ada kalimat tidak langsung. Ini mirip dengan verba pewarta. Jadi dari percakapan yang tadi atau dari narasumber itu yang diucapkan kita buat menjadi kalimat, mungkin dari kalimat aktif bisa jadi menjadi pasif seperti itu. Yang terakhir adalah bahasanya yang digunakan sederhana, menarik, dan harus objektif atau tidak memuat pendapat pribadi. Ya, mungkin sekian untuk materi teks berita kali ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjungi sosial media lainnya seperti website kami di pkbmalkata.com, Facebook PKB Malkata Mananjaya, Instagram PKB Malkata _official. Dan terima kasih telah klik video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu terhadap channel ini. Enjoy the video, PKB Malkata.